warahmatullahi wabarakatuh. Halo para netizen yang budiman. Selamat datang di channel Mikir Dangkal. Tidak terasa Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita. Dan tentu saja bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dirindu-rindukan. Walaupun mungkin ada sebagian juga yang berharap bulan Ramadan ini segera berakhir. Karena mungkin gak tahan lapar ya, gak tahan haus. Dan berarti dengan berakhirnya Ramadan, kita akan memasuki bulan Syawal, yaitu kita akan merayakan hari kemenangan Idul Fitri. Dan biasanya dalam keadaan normal sekalipun, barang-barang kebutuhan pokok akan melonjak. Barang-barang kebutuhan untuk membuat kue juga ikut melonjak. Dan yang paling meresahkan setelah sekitar 4 bulan ya, yaitu harga minyak goreng yang mungkin sampai saat ini belum juga terlalu stabil, walaupun sudah ada mulai penurunan juga dengan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Minyak goreng ini memang tidak bisa dilepaskan sama sekali dalam kehidupan ibu-ibu dalam soal memasak. Walaupun ada yang ya pakai rebus aja, tidak semudah itu untuk mengubah kebiasaan yang sudah terbiasa dengan goreng-gorengan berubah ke yang rebus-rebusan. Dan oleh sebab itu ada headline dari berita yang saya lihat juga bahwa pemerintah melarang ekspor CPO. Apa itu CPO? Kalau bahasa Inggrisnya itu crude palm oil. Kalau bahasa kitanya mungkin minyak sawit ataupun bahan mentah sawit gitu ya. Intinya sawit lah. Yang nanti akan diekspor. Dari headline newsnya itu seperti ini ya. Larang ekspor CPO dan produk turunannya. Indonesia rawan digugat oleh WTO. WTO pula ini adalah World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia yang merupakan bagian ataupun Indonesia bagian dari WTO. Banyak juga negara lain yang ikut. Kalau produk turunannya ya, kalau beberapa lah kita tahu mungkin tuh yang sudah mulai jadi juga, misalnya RPO, ada RBD palm oil, POME, dan used cooking oil, mungkin itu yang tadi minyaknya, minyak gorengnya. Itu adalah produk turunan dari CPO, yaitu minyak sawit mentah. Kalau dampak negatifnya mungkin ya, dengan dilarangnya CPO ini mungkin akan berdampak pada petani sawit. Menurut saya segitu ya, karena otomatis kalau kita tahu kan kalau namanya ekspor mungkin lebih mahal harganya. Kalau umpamanya mengharapkan untuk tidak diekspor mungkin sekitar 50% bisa jadi perbedaan harganya. Dan yang jadi permasalahan di sini adalah petani sawitnya, yang otomatis harga dari buah sawit yang mereka kerjakan itu akan menurun drastis. Walaupun tujuan pemerintah dengan menghentikan ekspor CPO ini berharap kelangkaan minyak goreng yang ada di Indonesia itu bisa diatasi. Karena bahan mentahnya bisa diolah di Indonesia dan dijadikan minyak goreng. Tapi apakah ini sesuatu yang adil bagi rakyat Indonesia? Jujur saja saya juga perlu dengan yang namanya minyak goreng murah ya. Siapapun berharap. Tapi ada pihak tertentu yang menjadi korban. Apakah kebijakan seperti ini bagus untuk rakyat Indonesia? Silakan teman-teman yang punya pendapat boleh-boleh saja untuk berkomentar nanti ya. Kalau menurut saya ini masih keputusan yang prematur ya. Artinya masih harus dipikirkan ulang dan efeknya itu kalau bisa tidak ada yang dirugikan.
Tapi saya ngomong gini ataupun bicara gini belum bisa memberikan solusi karena bidang yang saya geluti bukan seperti itu ya. Jadi kalau umpamanya diminta solusi mungkin saya angkat tangan juga. Selaku pemikir dangkal, saya hanya mencoba menyampaikan keresahan atau apa yang dialami oleh ataupun saya dengar ataupun saya baca bisa disampaikan lewat konten seperti ini atau video seperti ini. Dan pemerintah tentunya harus bisa lebih memberikan kebijakan yang adil tentunya untuk kedua belah pihak. Dan tentunya kalau seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia menjadi salah satu pengekspor CPO tadi ya. Salah satu yang terbesar atau mungkin yang terbesar di dunia. Dan banyak negara yang menjadi importir CPO ini yang dari Indonesia. Mungkin Malaysia, India, Hong Kong, ataupun Tiongkok, ataupun negara lain juga banyak. Dan tentunya ini juga berefek terhadap kerjasama saya rasa ya dengan negara lain. Cukup berbahaya juga kalau menurut saya, kalau umpamanya tentunya ketika tidak mendapatkan impor CPO ini dari Indonesia, otomatis mereka tidak memiliki minyak goreng juga, ataupun produk lainnya, produk turunan lainnya, yang tentunya menyebabkan kelangkaan di sana. Anggap saja Indonesia tidak langka, tapi negara lain akan langka. Karena ini merugikan negara yang menjadi importir CPO kita, otomatis mereka juga, kalau secara manusiawi ya, kalau sudah dilupakan itu, kita akan merasa gak suka ataupun mungkin benci. Dan ujung-ujungnya berbahayanya apa? Takutnya ada balas dendam. Karena kan biasanya ada kerjasama nih antara negara yang satu negara yang lain. Umpamanya Indonesia mungkin mengimpor obat-obatan atau dan bawang itu dari negara India yang juga merupakan salah satu importir CPO dari Indonesia. Berbahaya kan kalau umpamanya India marah misalnya, juga tidak memberikan ataupun mengekspor tadi bawang ataupun obat-obatan. Ini cukup berbahaya sih menurut saya. Takutnya yang namanya juga manusia, kalaupun kita harus tegas membuat sebuah kebijakan, tapi ada pertimbangan tertentu. Tapi tentunya saya tidak tahu apakah mungkin pemerintah Indonesia juga sudah bicara dengan negara-negara tersebut. Dan itu menurut saya cukup berbahaya juga ya. Dengan melakukan penyetopan impor ini, saya tidak juga yakin apakah ini benar-benar akan benar-benar langsung turun. Karena Indonesia ini punya mafia yang cukup licin ya. Tidak semudah untuk menangkapnya. Belut dunia permafiaan ini tentunya ini yang sebenarnya harus dihapuskan. Karena selama ini itu yang membuat harga minyak mahal, kemudian langka. Jadi ya, saya rasa itu yang lebih perlu pemerintah tingkatkan pengawasannya. Atau mungkin karena sudah kepepet ataupun karena sudah kehabisan cara, pemerintah melakukan cara seperti ini, yaitu menyetop impor dari CPO ini untuk ke negara lain. Memang mungkin ya, Indonesia terpenuhi. Tapi hubungan kerjasama kita dengan negara lain yang juga membutuhkan CPO itu bisa mulai renggang. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Ini hanya pendapat pribadi yang saya lihat secara dangkal saja. Kalaupun setuju, silakan saja. Kalau tidak setuju pun tidak apa-apa. Ini pendapat saya yang saya lihat tanpa analisis yang mendalam seperti orang lain. Tentunya bahaya ya. Sebagai bagian dari anggota WTO atau World Trade Organization, takutnya nanti digugat ini. Ini yang seperti judulnya tadi kan. Indonesia rawan digugat WTO. Ya, karena efeknya besar juga untuk negara lain. Otomatis ya mungkin menggugat salah satunya. Ya kalau Indonesia menang ataupun punya alasan yang masuk akal ataupun punya alasan yang kuat, mungkin dia akan selamat dari gugatan negara-negara tersebut. Tapi kalau kurang, maka efeknya ya seperti itulah. Berbahaya sih.
Itu menurut saya ya teman-teman, kalau umpamanya nanti, mudah-mudahan saya tidak berharap negara ini menjadi bermasalah hanya karena seperti ini, tapi saya khawatir juga kalau negara kita, rakyat kita semakin menderita kalau umpamanya suatu kebijakan itu salah. Ya, jadi salah satu mungkin yang menjadi khawatiran juga adalah negara lain yang diuntungkan dari situasi ini. Karena apa? Otomatis Indonesia sebagai importer terbesar tidak mengimpor, dan otomatis negara lain akan menuju negara eksportir lain untuk mengharapkan CPO tadi. Dan untuk kedepannya yang jadi khawatiran, itu mengkhawatirkan juga sih menurut saya, dan tentunya kembali mudah-mudahan tidak terjadi. Dan tentunya untuk saat ini persaingan perdagangan itu sangat ketat. Jika salah-salah sedikit mungkin akan berbahaya untuk kelangsungan sebuah perdagangan dan negara tersebut. Kesempatan itu nggak mau disia-siakan oleh negara yang mungkin tertinggal dari Indonesia dalam hal ekspor CPO tadi. Mungkin pemerintah juga harus memperhatikan tersebut. Mungkin remeh-temeh, tapi saya rasa itu perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan. Dan karena Indonesia ini terkenal dengan mafia-mafianya, tentunya akan mudah sekali bagi para mafia ini untuk melakukan penyeludupan. Kenapa? Mereka tentunya tidak mau rugi. Dengan harga yang jauh di bawah harga biasanya, mereka tentu lebih berkeinginan untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi dengan cara diseludupkan. Dan ini perlu pengawasan dari pemerintah. Perlu benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Dan yang berbahaya lagi, karena harganya nanti murah, takutnya harga minyak eceran atau minyak curah ini nanti akan di-repacking untuk mendapatkan ataupun menambal kekurangan harga minyak ataupun minyak sawit mentah tadi, ataupun bahan mentahnya tadi. Makanya saya rasa kebijakan ini akan memiliki dampak yang cukup luas juga bagi berbagai sistem perekonomian kita. Saya bukan ahli ekonomi, tapi saya juga suka membaca-baca tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika satu kebijakan dibuat. Dan saya di sini tidak pernah berharap sesuatu yang buruk tentang kebijakan pemerintah, dan saya rasa mengkritik juga punya punya hak dan tentunya punya batasan dengan pendapat-pendapat yang relevan ataupun masuk akal dari permasalahan ini. Ya, mudah-mudahan negara Indonesia tetap um, berada pada jalur yang baik dan aman dan damai, sejahtera seluruh rakyatnya, terhindar dari berbagai kericuhan, dan semoga pemerintah selalu memiliki visi untuk mensejahterakan rakyatnya. Itu yang penting. Jadi untuk video kali ini saya rasa cukup. Semoga teman-teman bisa mendapatkan intisari dari pembahasan ini. Bagi yang setuju, saya bersyukur. Bagi yang tidak setuju, saya juga perlu belajar, dan teman-teman silakan komentar. Dan mari kita berbagi, kita sharing berbagai hal yang ada terjadi di Universe Plus 62 ini, yaitu negeri kesayangan kita. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.